Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV yang disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saudara, Mahkamah Konstitusi hari ini kembali melanjutkan sidang gugatan hasil pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah dari kubu Prabowo Gibran. Tim hukum dari Prabowo Gibran ini menyiapkan atau menghadirkan 14 orang yang terdiri 6 ahli dan juga 8 orang saksi. Sementara sidang hari ini sudah memaparkan atau sudah menghadirkan ada 3 orang ahli dari ahli hukum tata negara. Saya tidak sendiri di sini di studio mini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Saya bersama dengan anggota Dewan Pembina dari Perludem. Sudah ada Mbak Titi Anggraini. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Titi. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Disti. Cerah ya hari ini. Cerah dalam arti panas sekali. Iya, dan termasuk di dalam ruang sidang juga pasti cukup lebih panas. Iya kan. Iya. Jadi dari panasnya dari dalam ruang sidang sampai keluar gitu ya, ruang sidang juga cukup panas. Iya. Mbak Titi, ini kalau kita melihat ya, tadi hari ini ada 6 orang ahli dan saat ini sudah ada 3 orang ahli yang memang sudah memberikan keterangannya kepada majelis hakim begitu ya dari di ruang persidangan, dan dari 3 orang ahli ini adalah memaparkan bagaimana soal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani sengketa. Dalam hal ini adalah sengketa Pilpres ini ya yang saat ini sedang berlangsung dan harus benar-benar terbukti ada TSM, unsur TSM. Pandangan Anda seperti apa? Ya, saya kira dari sisi pandangan ahli memang tidak mengejutkan ya. Tentu yang akan dihadirkan adalah ahli yang memberikan keuntungan atau insentif kepada yang mengajukan ahli berkaitan dengan posisi hukum dari pihak yang mengajukan. Tentu pihak yang mengajukan ahli tidak akan mengajukan ahli yang memberatkan mereka atau merugikan begitu. Setidaknya yang punya pandangan hukum yang bisa meneguhkan posisi hukum mereka. Jadi berkutat apakah MK bisa menangani perkara-perkara terkait dengan terstruktur, sistematis, masif, apakah perkara-perkara yang bersifat administratif bisa ditangani oleh MK. Jadi saya kira pasti hal-hal seperti itu ya, dan itu ternyata betul yang banyak dibahas pada pagi ini. Saya juga tertarik soal misalnya keberatan-keberatan. Oh iya, tadi di awal betul sekali karena ada keberatan kalau tidak salah dari kubu pemohon 1 yang juga 2 ya. 1 dan juga 3. 1 dan 3. Ya, pemohon perkara 1, perkara 2, paslon 1 dan 3. Iya, betul. Nah, itu ada keberatan karena memang ada sejumlah saksi dari pihak terkait, beberapa nama itu memang masuk ke dalam tim pemenangan. Betul. Nah, Anda meresponnya bagaimana? Apakah ini memang bisa keberatan atau memang bagaimana? Ya, para pihak boleh keberatan, walaupun nanti Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan ya, mempertimbangkan keberatan tersebut. Saya juga pernah menjadi ahli dan para pihak keberatan, walaupun pada waktu itu pengujian undang-undang. Karena pemohonnya salah satunya Perludem, sementara saya pembina Perludem dan saya dihadirkan sebagai ahli. Tapi kemudian keterangan saya tetap dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Karena pengujian undang-undang itu kan menguji norma. Nah, kalau sekarang yang diuji itu kan perkara konkret, yaitu perselisihan hasil pemilu. Berbeda dengan pengujian norma. Kalau pengujian norma, orang dinilai dari betul-betul ya keahlian dia menyangkut norma tersebut. Kalau di perselisihan hasil kan ini ada kepentingan terkait hasil pemilu yang dimohonkan oleh para pihak begitu. Jadi sebaiknya saksi dari pemenangan salah satu paslon seharusnya tidak menjadi saksi atau seperti apa? Ya, dalam hal ini kita kembali kepada definisi ahli dulu. Ahli itu adalah seseorang yang secara langsung mampu membuat keputusan terkait dengan bidang kerja yang dia tangani atau memiliki kepakaran begitu ya. Nah, kepakaran itu tentu diuji oleh pendidikan, pengalaman kerja dan hal-hal yang menopang dari sisi keahlian. Tentu mahkamah nanti yang akan mempertimbangkan apakah keberatan itu relevan atau tidak. Misalnya kalau keberatan nomor 1 ini kan terkait dengan status penyidikan ya, terhadap Profesor Edi Hiariej begitu, yang konon katanya ada perintah penyidikan baru. Berarti kan itu terkait dengan sebenarnya ingin
digugah kepada majelis soal kredibilitas ya. Yang kedua itu kan soal misalnya kehadiran tim pemenangan ya di dalam sebagai Saksi. ahli. Dalam hal ini Hasan Nasbi dan juga Muhammad Qodari. Yap. Nah ini memang di dalam tim pemenangan bisa juga ada ahli di dalamnya begitu ya. Tetapi dia ahli kan yang punya bias. Nah, bias terhadap tim di mana dia berada begitu. Kalau memang betul mereka ada di dalam tim pemenangan. Nah, apakah mahkamah akan mempertimbangkan keterangan ahli yang mempunyai bias itu tentu menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga juga misalnya keberatan terhadap Andi Asrun ya oleh pasangan calon nomor 3 atau pemohon nomor 2. Nah, itu berkaitan dengan bahwa sampai persiapan gugatan beliau masih menjadi direktur sengketa di paslon nomor 3 begitu. Jadi ini memang yang dipersoalkan itu bisa jadi seseorang memang punya keahlian. Tetapi keahlian itu menyimpan bias dengan perkara yang dimohonkan karena ini perkara konkret menyangkut perselisihan hasil pemilu. Bukan soal norma. Bukan soal norma. Kalau norma itu kan pandangan terhadap sebuah norma ya. Tapi kalau kasus konkret perselisihan hasil ada kepentingan elektoral terkait dengan persengketaan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Nah, satu menjadi bagian dari pemenangan ya, ada ahli yang menjadi bagian dari pemenangan, berarti dia terlibat dengan kerja-kerja pemenangan itu. Nah, dia mengkonfirmasi hal-hal yang dia menjadi bagian dari kerja pemenangan yang dipersoalkan oleh para pemohon begitu. Nah, apakah itu kemudian membuat nilai keahliannya menjadi berkurang? Nah, itu yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kenapa? Keterangan ahli itu hanya satu saja dari alat bukti. Selain dari keterangan ahli ada surat atau tertulis. Yang kedua ada keterangan saksi. Yang ketiga ada keterangan para pihak. Yang keempat ada keterangan pihak lain. Yang kelima ada alat bukti lainnya. Misalnya transmisi elektronik dan lain seperti video, email dan seterusnya, dan yang terakhir bisa juga petunjuk begitu ya bagaimana kemudian memaknai sebuah peristiwa. Nah, ini yang saya kira kita tidak bisa hanya mendasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi juga bagaimana dukungan alat bukti yang lain itu juga menjadi pertimbangan hakim di dalam membuat putusan. Ini juga akan menjadi penilaian tersendiri bagi hakim ketika kemudian ada keberatan-keberatan semacam ini. Ya tentu, makanya kemudian ya para pihak punya hak untuk menyampaikan keberatan, dan yang kedua keberatan itu yang akan menilai adalah majelis hakim apakah kemudian keberatan tersebut akan dipertimbangkan atau tidak begitu. Tapi kalau dari substansi kan yang dipersoalkan adalah soal bias dan benturan kepentingan ya, termasuk juga ada yang mempersoalkan soal kredibilitas. Karena misalnya status hukum yang sedang menjalani proses penyidikan, tetapi ini memang agak berbeda ya. Ada yang fokus kepada soal status hukum atau menyangkut kredibilitas ahli. Tapi kan tadi kembali ahli itu adalah orang yang memiliki otoritas atau kemampuan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membuat keputusan terkait dengan bidang kerja yang ia tekuni, memiliki kepakaran dan keahlian di bidang itu begitu. Jadi kepakaran keahlian itu dibuktikan dengan pendidikan, dengan pengalaman kerja, sertifikat yang mensertifikasi kepakaran kemampuan yang dia miliki. Nah, ini kan yang dipersoalkan adalah biasnya atau benturan kepentingannya serta kredibilitas terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Oke, kalau kita lihat itu ya Mbak Titi dan juga saudara, saat ini masih ahli begitu yang kemudian memaparkan keterangannya, ahli hukum tata negara Ya, Margarito Kamis saat ini memberikan paparannya, pendapatnya begitu ya terkait dengan bagaimana mungkin kewenangan Mahkamah Konstitusi juga di ini dalam. bisa pas ya Margarito Kamis di hari Kamis. Oke, Mbak Titi, ini juga kan yang menarik adalah selain tadi keberatan dari pemohon 1 dan juga pemohon 2 soal saksi dan juga ahli begitu ya yang dinilai tadi Anda mengatakan menjadi bias, kredibilitasnya dipertanyakan dan segala macam. Ini Oleh pemohon. Iya. oleh pemohon pastinya ya. Nah, ini juga yang menarik adalah besok Mbak Titi, besok ini akan ada 4 menteri di kabinet Presiden Joko Widodo yang akan memberikan keterangan, begitu ya? Ya. Bagaimana respon Anda?
Besok hari yang sangat dinanti ya. Jadi sangat luar biasa. Apakah akan ada buka-bukaan begitu? Nah, nanti buka-bukaannya seperti apa kita akan jelaskan lagi nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kemudian saya bicara mengenai, kemudian mengenai Mahkamah punya wewenang memutus sengketa perselisihan pemilu, itu dibicarakan baik di pasal 22 maupun bicara mengenai pasal 24C itu. Sementara sekali lagi di putusan mahkamah yang ditunjuk sebagai dasar untuk menyamakan pemilu dan pilkada, sekali lagi cuman pendapat yang sekali lagi mengambil pendapat Pak Selamat Effendi Yusuf. Yang mulia, berdasarkan argumentasi yang sudah saya sampaikan tadi dan teks pasal 22, saya berpendapat pemilu, pilkada tidak dapat disamakan dengan pemilu dengan konsekuensi mahkamah tidak bisa menyamakan, mahkamah tidak bisa mengambil perspektif pilkada atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk pilkada diberlakukan di pemeriksaan pemilu. Itu nggak bisa. Karena rezimnya berbeda. Sekarang saya bicara mengenai pengangkatan penjabat. Saya cukup percaya bahwa majelis ini paham tidak ada satu kata pun dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu yang mengatur tentang cara menemukan siapa yang akan jadi pejabat. Bagaimana pula mereka itu diproses untuk diangkat menjadi pejabat. Satu. Yang kedua, di undang-undang ini juga pun tegas mengatur, tidak ada satu teks pun yang mengatur bahwa presiden mesti bikin PP. Enggak ada. Dan itu sebabnya dalam kenyataan, dalam praktek, sebelum putusan mahkamah yang saya sebutkan terakhir itu tadi, kan sudah ada dilakukan pengangkatan sejumlah pejabat terlebih dahulu. Setelah putusan mahkamah itu tadi baru diterbitkanlah salah satu peraturan perundangan. Soalnya sekarang di fakta jurnalistik yang saya temukan ada persepsi seolah-olah pengangkatan penjabat-penjabat itu tidak sah karena tidak ada peraturan pemerintah. Padahal, satu tadi, undang-undang tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Mahkamah sendiri tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah. Yang mahkamah nyatakan itu pun dalam pertimbangan peraturan perundangan. Jadi sejak kapan peraturan perundangan itu sama dengan atau hanya menunjuk peraturan pemerintah? Konsekuensinya, saya berpendapat secara hukum sah. Presiden misalnya terbitkan PP misalnya, kalau dia mau, atau Perpres, kalau dia tidak terbitkan itu, apa yang dilakukan sekarang ini, saya berpendapat sah, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 sebagai dasar untuk memproses pengangkatan penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. Apa mana hukum dari peraturan itu? Saya menyatakan, saya berpendapat bahwa kalau saja ikut teks undang-undang, maka presiden bisa menggunakan
saya cukup percaya, Yang Mulia faham, bisa menggunakan diskresi Presiden. Bisa menggunakan doktrin. Menyaksikan Breaking News Kompas TV yang disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama saya Adistila Rasati. Saudara, kita masih membahas soal sidang gugatan dari sengketa Pilpres. Ini keterangan saksi dan juga ahli dari pihak terkait, dalam hal ini adalah kubu Prabowo Gibran, Mbak Titi, yang saat ini giliran didengarkan begitu ya keterangannya. Mbak Titi, kalau tadi kita melihat kan ahli dari hukum tata negara Margarito Kamis menyinggung soal perbedaan rezim pilkada, pilpres dan juga pileg. Nah, apa penjelasan Anda soal ini? Ya, ini memang ada dua pendapat bahwa pilkada itu bukan bagian dari pemilu atau terkait pilkada bukan bagian dari pemilu. Okay. Karena kalau kita bicara pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu di konstitusi kita ada di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Sementara kalau untuk pemilu itu ada di pasal 22E. Nah, di pasal 22E itu disebutkan bahwa pemilihan umum dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Jadi di sanalah yang kemudian membuat dikotomi antara rezim pemilu dan rezim Pemda. Karena pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota di bawah bab tentang pemerintahan daerah. Sementara bab tentang pemilu itu ada di pasal 22E. Nah, tetapi perdebatan itu tidak lagi relevan hari ini. Kenapa tidak lagi relevan? Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 garis miring PUU strip 20 Romawi garis miring 2022. Di dalam putusan tersebut, kebetulan pemohonnya Perludem, itu Mahkamah menyatakan pilkada adalah pemilu. Bagi Mahkamah tidak ada lagi pembedaan rezim antara pilkada dan pemilu. Karena apa? Ada setidaknya di dalam putusan tersebut 5 alasan. Tapi saya sebut saja 2 alasan ya. Karena pilkada dan pemilu sama-sama diselenggarakan asasnya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kita pergi ke TPS kan langsung memilih ya, tidak diwakili dan tidak melalui DPRD tentu saja. Yang kedua, pilkada diselenggarakan oleh satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP. Mahkamah menyatakan publik sudah terbiasa dengan penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga bagi Mahkamah tidak relevan lagi membedakan antara pilkada dan pemilu. Oleh karena itu di putusan tersebut Mahkamah kemudian menyatakan perselisihan hasil pilkada itu tetap ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh suatu badan peradilan khusus. Jadi itu adalah pengujian undang-undang pilkada yang membatalkan pasal tentang kewenangan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Karena pilkada adalah pemilu, maka kata Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilunya. Meskipun demikian memang perdebatan soal rezim pilkada dan rezim pemilu ini masih bergulir terus dikaitkan dengan keberadaan pasal 18 ayat 4 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang berada di bawah bab tentang pemerintahan daerah. Tapi memang bab tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, wali kota, karena pada waktu itu amandemennya dilakukan lebih dulu sebelum kemudian diputuskan dalam amandemen berikutnya bahwa 2002 ya, bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung. Tapi dalam konteks saat ini dan jelas ya konstitusionalitasnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85 2022 tidak ada lagi pembedaan antara rezim pilkada dan pemilu. Oke, jadi itu sudah clear ya kalau soal itu ya. Kalau bagi saya clear karena rujukannya putusan MK. Ya, karena memang landasan hukumnya sudah jelas, betul, begitu ya. Betul. Kalau memang nanti ada sengketa pilkada juga tetap harus ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Betul. Iya, itu tadi soal bagaimana yang juga dipaparkan oleh Margarito Kamis, Pak Margarito Kamis soal rezim pilpres, pemilu dan juga pemilihan legislatif dan juga pilkada begitu. Yeah. Nah, yang juga menarik tadi menyambung dialog kita ya, Mbak Titi, soal besok ini nih. Yeah. Besok kan adalah apa ya? Saya juga
terkaget-kaget begitu, 4 menteri loh dipanggil kabinet Presiden Jokowi untuk dihadirkan, didengarkan keterangannya dalam sengketa Pilpres ini. Baru kali ini rasanya ya? Iya, kalau untuk Pilpres ini baru pertama kali. Baru kali ini? Kalau di Pilkada sudah beberapa kali. Kalau di Pilkada Saburai Jua tahun 2021, karena Mahkamah perlu mendudukkan secara tepat terkait dengan kewenangan atau kemudian keterangan dari pihak yang punya otoritas, Mahkamah mengundang atau memanggil Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil, lalu waktu itu Pak Zudan ya, Profesor Zudan, lalu kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum, dan Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Nah kalau sekarang kan Pilpres, ini baru pertama kali 4 menteri sekaligus dihadirkan. Meskipun itu kemudian menimbulkan permintaan-permintaan berikutnya, Mahkamah juga menghadirkan Kapolri, menghadirkan Mendagri, menghadirkan Presiden, bahkan ada gerakan. Ya nanti ya? Betul, karena argumennya begini, dari permohonan nomor 1 dan nomor 3 ya, paslon 1, 3 ini yang paling banyak disebut itu sebenarnya Presiden Jokowi. Jadi penting bagi Mahkamah untuk mendudukan juga bagaimana Presiden Jokowi terkait dengan perkara ini. Tapi dimungkinkan nggak sih pemanggilan Presiden ini untuk didengarkan keterangannya di sidang sengketa Pilpres? Sangat dimungkinkan karena pengadilan kan akan di dalam peraturan MK nomor 4 tahun 2023 itu disebutkan MK bisa memanggil pihak lain, mendengarkan keterangan pihak lain yang relevan terkait dengan perselisihan hasil yang berlangsung. Jadi MK itu Mbak, dia bisa memanggil pihak lain untuk memberikan keterangan. Lalu dia bisa memanggil saksi langsung sendiri kalau dia rasa perlu. Dia juga bisa memanggil ahli yang memang dirasa penting untuk didengar oleh Mahkamah Konstitusi selain yang diajukan oleh para pihak. Contohnya nih, selama proses persidangan saya kira hampir tidak ada ahli yang sangat mampu menjelaskan tentang tata kelola pemilu. Kita punya satu pakar namanya Profesor Ramlan Surbakti. Bisa saja kalau MK merasa penting misalnya mendudukkan terkait dengan manajemen pemilu dan itu dianggap masih kurang untuk melihat bagaimana jalannya suatu proses pemilu, MK memanggil langsung beliau untuk didengar keterangan. Dan itu pernah dilakukan MK di dalam perkara pengujian undang-undang, menghadirkan waktu itu soal pemilu serentak perkara 55 tahun 2019, ada Samsudin Haris, Ramlan Surbakti, Topo Santoso, dan Jayadi Hanan. Nah, apakah kemudian itu akan dilakukan? Ya saya kira kita tunggu besok. Jangan-jangan ada kejutan ya, misalnya tiba-tiba ada pemanggilan langsung begitu dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mengatakan RPH, kan kemarin itu pagi-pagi kita dikasih surprise-nya ya, hari Senin pagi Mahkamah sudah RPH memutuskan untuk memanggil pada hari Jumat ya 4 menteri tersebut, walaupun ada sebenarnya dari narasi yang disampaikan paslon 1 dan 3 itu Menteri Perdagangan tidak dipanggil ya. Nah ini satu yang tidak dipanggil, tapi 4 menteri ini Pak Muhadjir, Menko PMK justru dipanggil. Kalau saya boleh ilustrasikan, besok itu mungkin disebut dengan save the best for the last. Save the best for the last. Karena kalau memang betulan besok yang terakhir, bisa jadi ada kejutan baru. Mahkamah memandang perlu ada pihak lain untuk memperteguh elaborasi persidangan. Seberapa penting kemudian keterangan menteri ini? Karena kalau kita lihat ini kan ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, kemudian juga ada Menko PMK dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga. Nah ini katanya sih soal terkait bansos ini, ya kan bansos yang digelontorkan menjelang pemilu 2024 Februari. Anda melihat buka-bukaannya akan sebegitu vulgarkah nanti? Kalau dilihat dari latar belakang menteri, kewenangan yang ada pada menteri-menteri ini, lalu juga konfigurasi permohonan, kan 2 ahli di permohonan nomor 1 itu adalah soal politisasi bansos ya. 3 ahli di permohonan paslon nomor 3 itu soal politisasi bansos atau sumber daya negara. Jadi kemungkinan memang yang akan dibedah itu adalah sebenarnya bagaimana sih seluk-beluk bansos itu, bagaimana dia direncanakan, bagaimana dia diimplementasikan, bagaimana dia diawasi, bagaimana pertanggungjawabannya, atau kalaupun ada simpangan atau afirmasi yang tidak sesuai dengan perencanaan itu dimungkinkan kalau ada kondisi apa. Jadi besok kita justru akan mendengarkan perspektif
otoritas yang banyak dipersoalkan oleh para pemohon. Oke, pasti akan seru sekali karena ini benar-benar tadi yang Mbak Titi mengatakan save the best for the last begitu ya. Kita akan nanti ikuti lagi bagaimana keterangan dari ahli dan juga keterangan dari saksi dari pihak terkait dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.